Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu menyampaikan materi tentang dampak sosial informatika. Kalian sudah kenal ya dengan nama Ibu. Nama Ibu Lia Yuliana Eskom, mengajar informatika di kelas 10. Dampak informatika di beberapa bidang. Ada yang pertama bidang sosial, yaitu kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang berikutnya ada informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang berikutnya yang keempat, menurunnya moral. Yang kelima, terciptanya antisosial. Dan yang terakhir, munculnya budaya instan. Kemudian untuk yang dampak berikutnya di bidang pendidikan. Contohnya yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, informasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, menggunakan internet memerlukan infrastruktur yang memadai. Kemudian yang keempat, menggunakan internet lebih mahal. Yang kelima, kurangnya pergaulan di kalangan masyarakat. Kemudian terakhir, beberapa mengalami masalah di penataan ekonomi yang lemah. Itu dampak di bidang pendidikan. Kalau untuk yang di bidang ekonominya ya, yang satu, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Untuk yang keempat, persaingan dalam dunia kerja hingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Untuk yang terakhirnya, pembajakan semakin mudah dibuat dan ini mempengaruhi pendapatan pembuat atau penggiat seni di Indonesia. Kalau dampak informatika di bidang hukum, yang pertama, kegiatan komunikasi untuk keperluan politik ataupun kepentingan lainnya yang berhubungan dengan hukum menyebabkan tersampaikannya informasi yang cepat. Yang kedua, perkembangan iptek di dalam masyarakat memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi tentang hukum. Yang ketiga, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Untuk yang keempat, perkembangan iptek yang dapat membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. Yang kelima, banyaknya kejahatan di dunia maya, cybercrime nih ya, ada kan? Mulai dari hacking ke sirer pemerintah dan merugikan banyak orang. Untuk yang terakhir, dampaknya adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI.